Siap turun bersama anggota. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Dan gerakan bersama rakyat. Tanggal 10 Agustus 2023. Kepung Istana. Momentum konsolidasi Akbar kini memasuki tahap akhir untuk aksi sejuta buruh yang akan digelar oleh Aliansi Buruh se-Jawa Barat pada tanggal 10 Agustus 2023 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Lebih dari puluhan ribu pekerja dari berbagai sektor industri diprediksi akan berpartisipasi dalam aksi besar-besaran ini untuk menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Aliansi Buruh se-Jawa Barat merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja yang bersatu dalam perjuangan melawan ketidakadilan yang dianggap ada dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dalam konsolidasi Akbar ini, serikat-serikat pekerja dari berbagai wilayah di Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat kekuatan pergerakan buruh dan menyuarakan aspirasi bersama. Dihadiri oleh perwakilan buruh dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertanian, transportasi, dan jasa, konsolidasi Akbar ini bertujuan untuk merapatkan barisan dan menyatukan visi dalam mendesak pemerintah agar mencabut Omnibus Law yang telah menjadi kontroversi sejak disahkan beberapa tahun lalu. Omnibus Law Cipta Kerja telah menjadi sorotan banyak kalangan karena dianggap merugikan pekerja dengan potensi penghapusan sejumlah hak tenaga kerja, pemangkasan tunjangan, dan ketidakjelasan terkait perlindungan sosial. Selain itu, isu lingkungan dan dampaknya pada penguasaan lahan serta eksploitasi sumber daya alam juga menjadi perhatian dalam tuntutan pencabutan UU tersebut. Dalam pernyataannya, salah satu perwakilan serikat pekerja menyatakan, aksi sejuta buruh ini merupakan bukti kesatuan dan tekad kami untuk menuntut keadilan. Omnibus Law mengancam masa depan pekerja Indonesia dan juga menyentuh isu-isu penting seperti lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat, karena keadilan sosial harus diutamakan dalam pembangunan bangsa. Ternyata nyaan. Jadi pohok bawa sepatu. Jadi dulu di Kampura ya. Nah, tadi sebuah pimpinan nasional sudah bicara 2-3 km dari sini mungkin nggak sampai, itu ada namanya Gedung Landrat Kota Bandung. Gedung Landrat Kota Bandung itu tahun 93 tahun 92 tahun yang lalu Bung Karno menyampaikan pembelaannya di muka pengadilan, dan pada saat itu diceritakan bahwa betapa pedihnya hidup kaum buruh di Indonesia. Dan dia mencontohkan soal gaji. Gaji di pabrik gula yang paling hebat pada waktu itu, laki-laki itu gajinya 45 sen dan perempuan itu 35 sen. Pada waktu itu 7 sen uang gulden itu hanya bisa membeli sekitar 1 kilogram beras. Jadi kalau 45 sen kira-kira 6,3 kilogram beras dapat dibeli oleh upah buruh per hari. Sekarang 1 kilogram beras berapa? Bukan liter ya, beras, kilogram. Saudara? 13-14 ribu ya, kilogram ya, sanes liter. 13.500 lah, ada 14.000, ada 14.500, ada ya, kira-kira rata 13.000. 13.000 kalau dikali 6 kira-kira berapa? 60 sekitar 80 ribuan. 80.000 per hari. Kalau sebulan 2,4 juta. Betul kan? Anda baca, silahkan saudara-saudara baca di pengumuman upah kemarin. UMP rata-rata di Pulau Jawa, UMP ya, bukan UMK. UMP itu 2 juta rupiah. Buka silakan. UMP Jawa Barat, UMP Jawa Tengah, UMP Yogyakarta, UMP Jawa Timur itu rata-rata 2 juta rupiah. Jadi upah buruh
setelah 78 tahun merdeka atau sejak 92 tahun merdeka, ya 92 tahun sejak Bung Karno berpidato, itu mampu membeli beras kurang daripada saat Bung Karno berpidato. Jadi kata Pak Rudi tadi dari GSPI, apakah iya kita sudah merdeka? Jadi kita cuma hidup untuk sekedar makan, memelihara kalori, itu juga terjadi pada zaman penjajahan. Tapi pengaruhan kekayaan yang besar-besaran juga terjadi. VOC itu kekayaannya sampai hari ini kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu nggak ada apa-apa dengan VOC si Belanda itu. Kaya sekali. Nah, sekarang yang kaya sekali itu namanya oligarki. Gitu. Jadi betul dalam perspektif itu kita merdeka. Dalam perspektif kita belum merdeka. Kita hanya dinyatakan merdeka secara politik, ya, tapi secara isinya, saripatinya kemerdekaan kita belum dapatkan. Dan kemudian dalam keadaan seperti itu diperkokoh lagi, diperkuat lagi dengan undang-undang Omnibus Law yang ujungnya tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian pendapatan, tidak ada kepastian jaminan sosial dan sebagainya. Ini semua tidak ada ubahnya dengan ketika kita di zaman penjajahan dulu. Yang sekarang pelaksanaannya adalah Walanda Ireng Hidden, Walanda Hidden. Dan betul-betul Bung Karno menyatakan perjuanganmu akan jauh lebih sulit dengan perjuangan kami, kata Bung Karno. Kenapa? Karena yang kami hadapi adalah orang yang kulitnya berbeda, matanya berbeda. Tapi kalian nanti akan berjuang melawan bangsa sendiri. Tadi Ketua Umum Rudi sudah mengatakan yang kulitnya sama, matanya sama, tapi isinya, cara menghisapnya itu tidak ada ubahnya dengan mereka. Karena itu sulit sekali. Dan alhamdulillah penyadaran sudah kita lakukan. Dan karena di sini tadi saya ada kata-kata aing, saya juga ingin menyampaikan itu. Aing ki Sunda, ya. Tandang ke Jakarta, nyandang ke Hayang, cabut undang-undang Omnibus Law. Ki Sunda, jadi suasana Ki Sunda itu yang membuat para pemimpin nasional terbentuk di negara kita. Jadi itulah yang harus dipastikan, dan saya terharu, ragu-ragu, tapi juga optimis. Mudah-mudahan getaran yang ada di ruangan ini sampai ke teman-teman kita yang ada di pabrik-pabrik dan yang ada di industri-industri. Tidak, kalau kata Pak Arief dalam rapat kita, tidak usah 100%, tidak usah 999.000 lah, bisa 10% saja. Kalau dari pabrik-pabrik yang ada, yang saudara-saudara pimpin para buruhnya itu di Bandung Raya ini hadir, ada 50.000 orang berbondong-bondong datang ke Jakarta dan bergabung dengan mungkin ratusan ribu dari Kerawang, Bekasi dan lain-lain, maka Jakarta akan terpenuhi. Ada motor, mungkin ada angkot SPTI, angkotnya sudah siap. Nanti ada satu angkot bisa 15 orang baru Pak. 12 dari luhur aja 5 baru Pak. Dari luhur Pak, bendera gitu. Ya, asal udah nggak rusak gitu. Senarnya dicopot gitu lah gitu. Jadi di luhur 5, genap 12, 20 tadi yang angkot. Ya 100 angkot, salah 10.000 ya. Ini motor, itu kita pasti hari pisan. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa mewujudkan perjuangan mencabut Omnibus Law, tidak lebih dan tidak bukan. Bahwa ada semangat itu bagus, ya, tapi kita sebetulnya hanya memompa semangat. Dan saya yakin mungkin sebelum sampai Jakarta, Pak Jokowi sudah mencabut itu undang-undang Omnibus Law. Baru sampai Cimahi, mereka udah rapat. Sampai Padalarang, rapatnya lebih cepat, dipanggil Panglima TNI, Kapolri semua dipanggil. Sampai Ya. Purwakarta Begitu sampai Purwakarta dicabut. bukan, siapkan draft namanya Perpu Pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Itu sampai baru mau sampai Jakarta, diumumkan, ya.
Undang-Undang Omnibus Law dicabut dan diberkawan kembali undang-undang yang lama dan akan dibahas lagi undang-undang yang untuk mencapai keadilan. Jadi belum sampai udah itu Pak. Mohon ecreg, mana ecreg, ya, istana-istana dan DPR dan lain itu ecreg tapi beda deui. Amun teu ecreg dilawan deh, jeung nu teu ecreg, leuwih teu ecreg. Kan gitu Pak Arif ya. Lebih gila lagi istilah lagi. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Terima kasih. Kita sekarang silahkan kembali ke industri atau pabriknya masing-masing, diskusikan dengan teman-teman, dan kita sama-sama nanti bertemu di Jakarta, dan insya Allah perjuangan kita berhasil. Karena sekali lagi saya sampaikan pesan Rasulullah ketika dia mau meninggal, beliau membisikkan kepada telinganya Ali bin Abi Thalib, titip dua perkara. Yang pertama adalah peliharalah sholatmu, ya. Yang kedua, peliharalah orang-orang tertindas, orang-orang lemah di sekitarmu. Nah, mudah-mudahan yang pertama sudah dilakukan, kita semua sholat. Yang kedua, kita memelihara minimal untuk diri kita sendiri dan orang-orang tertindas itu istri kita, anak kita. Kalau kita lemah, maka anak-anak sanak saudara kita juga akan pasti lemah. Jadi itu adalah pesan yang sebelum beliau wafat dan itu akan menjadi pegangan kita dalam berjuang juga. Saya rasa itu saja. Kita pastikan akan ada perang puputan di Jakarta, ya. Kita pastikan akan ada perang Baratayuda di Jakarta. Bukan perang yang membawa bambu runcing, golok, bambu ataupun pacul, bukan. Perang hanya hadir sebanyak-banyaknya, duduk dengan tertib dan terpimpin. Insya Allah kita akan mencapai kemenangan. SPSI, SPSI, SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkirakan aksi ini akan berlangsung secara tertib dan damai, namun pihak keamanan akan tetap berjaga-jaga untuk memastikan kelancaran jalannya unjuk rasa. Selain itu, para peserta aksi juga akan menyampaikan aspirasinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Dengan jumlah peserta yang diperkirakan besar dan dukungan dari berbagai serikat pekerja, aksi sejuta buruh ini dapat menjadi titik kritis bagi pemerintah dalam merespons tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat terkait UU Cipta Kerja.